Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Presiden Jokowi meminta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga Kementerian Kesehatan menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas lantaran masih tingginya kasus COVID-19 di wilayah ini. Menurut Jokowi, wilayah ini perlu mendapatkan dukungan yang baik berupa kesiapan rumah sakit darurat maupun penanganan COVID-19. Nah, berdasarkan data penambahan kasus baru positif COVID-19 di Jawa Timur ini, dalam sepekan, yakni sejak 21 Mei hingga 26 Mei kemarin, total kasus baru positif COVID-19 di Jatim mencapai 1.457 kasus. Angka pertambahan ini merupakan yang tertinggi di skala nasional dibandingkan provinsi lainnya. Sementara untuk Provinsi DKI Jakarta saja yang selama ini dikenal sebagai epicentrum COVID, dalam rentang waktu yang sama pertambahannya hanya 562 kasus. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisinya, kini telah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Pak Emil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar hari ini, Pak Emil? Baik, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua pemirsa Berita Satu. Baik, mohon maaf lahir dan batin juga. Ini kabar yang kurang mengembirakan sebenarnya. Kita lihat bahwa angka positif COVID-19 di Jawa Timur saat ini pertambahannya sudah 4.000. Tapi dalam terakhir sepekan agak sangat mengkhawatirkan, mencapai 1.457 kasus baru. Angka ini tertinggi dalam skup nasional, sebab di Jakarta saja kan hanya ada sekitar 562 kasus ya dalam rentang waktu yang sama. Sebenarnya bagaimana situasi di sana? Apa yang terjadi dan menjadi kendala sehingga angka positifnya luar biasa melonjak saat ini? Ya, pertama-tama tentunya kita melihat bahwa justru ini terjadi, banyak yang bertanya, kenapa kok setelah diterapkan PSBB malah angkanya melonjak? Artinya apakah PSBB ini sebenarnya tidak berhasil melandaikan kurva COVID-19 di Jawa Timur. Nah, karena memang kebetulan daerah yang mengalami peningkatan masif adalah daerah yang diselenggarakan PSBB. Tapi di tempat lain, kita tahu Pemkot Malang yang juga menerapkan PSBB merencanakan tidak memperpanjang PSBB karena melihat bahwa kondisinya relatif terkendali. Nah, ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya kondisi epidemiologi dari masing-masing daerah juga bervariasi. Bahkan di dalam Surabaya Raya sekalipun yang sama-sama menerapkan PSBB, di dalam review pada saat kita mau mengevaluasi bersama dengan pemerintah setempat, kabupaten kota, hasil epidemiologi menunjukkan bahwa Gresik adalah salah satu yang berbeda, mengalami tren yang berbeda, di mana kasus-kasus yang ada pun merupakan kasus yang banyak kaitannya dengan Surabaya, dalam kaitan dengan domisilinya di Surabaya, ngekos di Surabaya, kerja Surabaya, tapi KTP-nya Gresik. Dan setelah kita coba sisir data tersebut, sebenarnya Gresik relatif memiliki potensi untuk tidak lagi menerapkan PSBB. Namun demikian, dikhawatirkan bahwa kalau PSBB tidak dilanjutkan, pertama keterkaitan lintas wilayah Gresik dan Surabaya erat. Yang kedua, tidak boleh ada kevakuman protokol. Karena kalau ada kevakuman protokol, ini berbahaya bisa menyebabkan adanya kenaikan penyebaran lagi. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwasanya memang kenaikan kasus COVID ini tentunya kita tidak pungkiri terjadi karena adanya penularan-penularan di tengah masyarakat, tetapi di sisi lain angka yang meningkat tadi juga harus kita amati dari kurva epidemiologinya. Kapan gejala onsetnya ini sedang kita matangkan dengan pakar-pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Erlangga, karena pada kenyataannya banyak tes yang menumpuk, yang menunggu hasil, di mana akhirnya antrian ini mulai terbuka dan terurai pada saat kita meningkatkan kapasitas lab untuk menguji sampel-sampel yang menumpuk selama ini. Dan juga bagaimana sampel ini bisa menumpuk, karena kalau dulu awal-awal katakanlah di periode Maret itu kita menunggu pasien itu sakit, pasien yang sakit kemudian dilakukan uji, maka sekarang dilakukan yang disebut sebagai penelusuran aktif atau active tracing. Jadi kita bukan hanya menunggu seseorang sakit, tetapi kita melakukan rapid testing baik kepada orang-orang yang berisiko memiliki kontak erat dengan pasien positif maupun pasien yang dalam pengawasan, atau mereka yang berada di tempat-tempat yang berisiko. Ya, misalnya klaster di pabrik tertentu ada yang positif, di tempat kerja tertentu ada yang positif, maka kemudian diisolir dan mereka yang
yang ada kontak dilakukan rapid test. Kemudian kalau ada pasar dilakukan atau ada tempat-tempat ekonomi tertentu dilakukan semacam random rapid test untuk menjaring potensi-potensi mereka yang reaktif hasil rapid test. Dan ternyata dari hasil tersebut di beberapa titik memang ditemukan ada yang reaktif. Nah, ini dikumpulkan banyak dan belum semuanya swab testnya selesai. Maka dari beberapa waktu yang lalu sebelum bahkan angka besar sekitar 400-an 500 keluar, kami sudah menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa kita justru mengantisipasi akan ada banyak sekali kasus positif yang terungkap. Fenomena gunung es ini akan terungkap di mana kita selama ini mungkin hanya melihat atasnya saja padahal di bawah laut itu banyak sekali yang positif. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi sasaran kita untuk memperketat bagaimana penyebaran COVID ini. Baik, oke. Tahan di situ dulu, saya ingin tahu nanti bagaimana akhirnya upaya dari pemerintah Provinsi Jatim untuk memperketat bagaimana swab test ini bisa dilakukan, kemudian upaya-upaya tersendiri hingga level yang paling bawah ke kelurahan dan juga desa, apa saja yang dilakukan. Tapi kita jeda sebentar, kami akan kembali usai news update. Pak Emil tetaplah bersama kami.